Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita pada hari ini tiba pada satu momentum yang teramat. Ini adalah closing dari serial webinar yang diselenggarakan oleh TFRIC. Meskipun pada prinsip ini kesannya santai, setengah formal, tetapi kita sudah berhasil mengkonklusikan banyak sekali inovasi dan juga perkembangan pengetahuan, terutama yang terkait dengan ekosistem yang dibangun oleh BPPT di dalam berkontribusi untuk menjadi bagian dari solusi pada saat mengatasi pandemi. Izin bahwa setiap kegiatan ini kami dokumentasikan, baik itu materi presentasi ataupun videonya, dan kami saya untuk membuatnya juga menjadi sebuah manuskrip atau ya semacam proceeding. Karena webinar ini kadang banyak, tetapi outcome-nya tidak terdokumentasikan dengan baik. Jadi harapannya sebetulnya kalau pada serial webinar TFRIC ini, kami tidak berkuantitas audiens atau partisipan secara langsung, karena memang untuk fasilitas meetingnya pun kami batasi, karena memang lebih ada presentasi pada grup yang interest, dan kemudian dari situ nanti hasilnya akan kami elaborasi, kami coba susun menjadi sebuah dokumen tertulis yang sifatnya mungkin sesuai dengan webinarnya, yaitu semi ilmiah. Karena kita berharap bahwa pengetahuan yang kita sarikan dari webinar ini juga bisa tidak hanya dikonsumsi oleh disiplin ilmu terkait, melainkan bisa kita difusikan kepada multidisiplin. Sehingga Mbak Mayu yang background-nya pada farmakologi komunitas, benar ya Mbak? Iya, terus kemudian teman yang lain barangkali pure engineer gitu ya, yang memang berbicaranya di manufaktur seperti yang teman-teman yang membangun mobile lab, atau juga mungkin yang berlatar belakang humaniora, semua bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya, tetapi mendapatkan pencerahan dari serangkaian pengetahuan yang berhasil kita kumpulkan melalui webinar ini. Dan kita memilih KGS sebagai pamungkas karena ini adalah kebanggaan kita bersama. Pada minggu lalu sudah disampaikan oleh Dr. Yaya Suryana dari BPPT bahwa beliau sangat bangga bahwa ada inovasi terobosan anak bangsa di disiplin ilmu yang termasuk avant-garde, garda depan di ranah artificial intelligence, di mana novelty-nya tinggi sekali. Artinya kalau kita kemarin berbicara banyak inovasi lain, sebagian besar adalah mengadaptasi perkembangan pengetahuan atau teknologi yang sudah terimplementasi di masyarakat atau setidaknya sudah dipublikasi secara ilmiah. KGS ini baik inventor ataupun timnya dan juga pembimbing terdahulu almarhum Prof. Adang ini genuine sebetulnya kalau saya melihat memang dari dihasilkan oleh karya anak bangsa, dan ternyata dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arwin pada minggu lalu, kita sudah melihat betapa powerful-nya sebetulnya KGS di dalam membantu menciptakan suatu sistem cerdas yang dapat menjalankan secara custom beberapa fungsi. Bahkan dalam tanya jawab minggu lalu disampaikan oleh Pak Arwin, ya tergantung kepada parameter apa yang mau dihitung, diukur, dan dikorelasikan, apakah kemudian bisa bersifat prediktif dan forecast, yang hari ini akan ditindaklanjuti dengan presentasi KGS. Ternyata dalam proses kita yang berjalan di TFRIC 19 juga sudah digunakan dengan sangat efektif untuk membantu proses pengambilan keputusan dan penegakan diagnosis. Kalau yang minggu lalu, sekarang adalah prediksi berdasarkan, jadi artinya bisa mengintegrasikan data yang bersumber dari GIS, dari Geographical Information System,
dan juga data epidemiologi yang tentu saja di dalamnya ada data-data yang bersumber dari parameter-parameter sosial gitu ya, dan ekonomi dan banyak hal lainnya, termasuk permutasi atau mobilitas dari para masyarakat, sehingga kemudian bisa ditelusuri sebagai potensi misalkan untuk terjadinya penyebaran dan penularan penyakit yang pada akhirnya akan punya implikasi sangat jauh gitu, karena akan kebijakan-kebijakan kita di dalam pengelolaan pandemi ini, baik dari segi penganggaran, dari segi logistik, dari segi penyediaan kesehatan ataupun obat gitu. Dan ini adalah satu hal yang insya Allah menjadi sangat apa ya, sangat indah apabila dijadikan closing begitu. Nah, mungkin itu karena dari awal sampai akhir saya sedikit meresumekan bahwa kita di webinar seri 1 sudah juga teman-teman TFRIC dari sub TF1 sampai ke 5, tapi waktu itu TF3 belum, sehingga memang TF3 kita simpan gitu. Oh sudah waktu itu, tapi sebagian waktu itu machine learning-nya Pak Anto. Lalu untuk RDT, PCR semua sudah. Lalu kemudian mengakomodir berbagai inovasi yang memang secara mandiri internal sudah menjadi program rutin yang dilakukan oleh BPPT lintas pusat teknologi, jadi lintas direktorat lah kira-kira. Dan itu ternyata banyak sekali hal yang menarik yang ketika dari hasil webinar itu ketika disosialisasikan, banyak orang juga dalam tanda petik terperangah, ternyata kita bisa begini ya, ternyata kita udah punya itu ya, loh kenapa kok kita belum ngerti ya. Nah ini salah satu hal memang hilirisasi dari hasil kaji terap dan juga dari proses penelitian yang dilakukan secara berkesinambungan tentu saja implementasikan, sehingga memang ini adalah momentum yang luar biasa di dalam upaya kita bersama berjuang gitu ya untuk memandirikan bank dari begitu banyaknya ketergantungan yang membuat hari ini barangkali kita memiliki tingkat resiliensi yang relatif sangat rendah karena kita tidak punya kendali terhadap hal-hal yang bersifat strategis. Mudah-mudahan ini ke depan bisa kita ubah mulai dari adanya ini sehingga menjadi kita istilahnya memfaktoring kembali arah perjalanan bangsa gitu ya, sehingga beberapa energi yang barangkali kontraproduktif bisa kita resultantekan dengan vektor baru, punya momentum dan gaya yang baru sehingga bisa bergulir dan berlakulah kelembaman di mana kemudian terus berproses, dan kita ini mungkin hanya debu lah yang digerakkan Gusti Allah, kemudian mungkin nanti mudah-mudahan ada kebermanfaatan sebagaimana disampaikan oleh Kanjeng Rasul bahwa manusia yang mulia itu yang punya manfaat meskipun kapasitasnya mungkin ya sebatas yang kita bisa gitu, yang kontribusi yang kita mampu gitu, tapi ya semampu-mampunya kita dengan sabar dan ikhlas. Nah ini mohon izin nanti barangkali kita perlu waktu untuk mendokumentasikan ulang dan menuliskan lah gitu ya dalam bentuk e-book ataupun PDF, tentu dengan bukan sekedar acknowledgement pada para kontributor, tapi tentu ada satu upaya untuk mengapresiasi secara khusus. Dan kemarin juga kita sudah bicarakan nanti partisipan yang sudah mengikuti lengkap webinar ini dan juga para narasumber tentu saja serta moderator yang menjadi inti dari serial webinar ini, kita sudah siapkan untuk memberikan sertifikat yang secara akademis insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat digunakan sebagai salah satu masukan untuk kredit poin di di persyaratan akademis. Mudah-mudahan nanti minta bantuan ke Pak Deputi Sony untuk melegal formalkannya. Dan itu mungkin sedikit pengantar saja dari saya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu 1-2 minggu ini kita coba sarikan. Kalau yang materi kan cepat bisa di-share, baik PPT PDF ataupun YouTube. Tapi kita akan coba buat ini dalam sebuah dokumentasi ya semacam proceeding lah. Jadi ini mungkin juga presiden baru bahwa TFRIC membuat sebuah proceeding dari webinar dan
kita mencoba mensummary-kan, mengkonklusikan setiap topik sehingga kelihatan algoritmanya di antara subtopik yang ada di dalamnya, serta secara keseluruhan nanti mudah-mudahan badannya kelihatan, dan ini bisa menjadi bersama. Mungkin kita juga sumbangan kita dalam bentuk konkret produk ya mungkin hanya berapa persen, tetapi dengan adanya semangat ataupun nilai tawarkan melalui TFRIC ini, besar harapan ini akan menjadi enzim yang mengkatalis reaksi berkelanjutan. Jadi biarkanlah kita menjadi reaktor yang kecil, tapi nanti insya Allah akan bisa menimbulkan reaksi berantai yang menjadi cikal bakal kebaikan dan kemajuan Indonesia akan datang. Untuk itu mungkin saya karena agak lama nih saya pengantarnya, karena memang ini adalah closing ya, jadi memang yang harapan-harapan kami sampaikan di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua, baik bagi narasumber, baik bagi moderator begitu. Dan ini menjadi warisan keilmuan, pengetahuan bagi generasi berikutnya, bisa menimbulkan kebanggaan, bisa menjadi motivasi untuk memicu semangat mereka terus belajar gitu ya, bahwa kita ternyata punya kapasitas dan kompetensi yang tentu saja dibanggakan, dan apabila selaras diharmonisasi dengan proses sinergi dan kolaborasi yang terpenting gitu ya, kita akan bisa berkontribusi bagi Ibu Pertiwi. Waktu dan tempat saya kira saya kembalikan ke Ibu Moderator. Mudah-mudahan acara pamungkas kita kali ini dikaruniai kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Ibu Mbak Miko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Dr. Tauhid selaku host dalam acara webinar serial terakhir ini. Terima kasih sudah dipercayakan kembali kepada saya untuk membawakan atau memoderatori acara yang super spesial ini. Ilmu yang kesana dan kemari dengan saya, but it's okay. Baik, Dr. Tauhid. Terima kasih tadi openingnya, sungguh bagus sekali untuk istilahnya menjembatani izin berbagai macam hal di dalam BPPT bersama teman-teman task force seluruhnya. Baik, izinkanlah saya menyapa kepada pembicara yang terhormat, Bapak Arwin, Bapak Kolonel, saya baca nanti salah, Bapak Kolonel Dr. Insinyur Arwin Datumaya Wahyudi Sumari. Beliau pada saat ini masih bertanggung jawab sebagai Komando Operasi Angkatan Udara sebagai perwira menengah lanut TNI Lanut Abdurrahman Saleh di Malang. Beliau adalah sebagai anggota Sub Task Force 3 di Task Force COVID-19 BPPT. Pada sore hari ini, beliau akan meneruskan pembicaraan terkait dengan knowledge growing system dengan judul penerapan knowledge growing system untuk mendukung penetapan kebijakan dalam pengelolaan pandemik. Sebelumnya, izinkanlah saya juga untuk menyapa para hadirin yang sudah berkenan hadir pada webinar sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar sesuatu yang luar biasa ini dari beliau yang terhormat Bapak Arwin. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 14.34 Bapak Arwin, mohon untuk menyampaikan paparannya. Kami mengaturkan waktu kepada Bapak 45 menit sampai 50 deh Pak. Nanti kalau sama saya Niko boleh Pak. Mohon dipersilakan Bapak Arwin. Oke, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Kang Tauhid yang telah membuka dan cukup komprehensif menerangnya, dan sebuah kehormatan bagi saya pribadi dan atas nama tim Cognitive Artificial Intelligence Research Group, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk mendiseminasikan keilmuan di bidang AI ini, khususnya artificial intelligence
dalam bentuk salah satunya adalah metode knowledge growing system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas kehadirannya pada forum terhormat ini. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya tidak sampai 50 menit nih Bu Moderator. Semakin cepat makin baik kan, ikan lele kan sepat ya. Sepat kan gabus, makin cepat makin gabus, tidak bertele-tele ya. Oke, ikan sepat kan gabus, ikan lele dimasak jadi ikan-ikanan. Oke, masih saya izin share screen tukang Tauhid sampai garu-garu kepala itu karena ikan lele itu. Ya, keren sekali Pak Tauhid itu di desa ya. Ini seperti iklan RCTI zaman dulu kan, RCTI oke, tengah sawah itu loh ya. Oke. Saya izin share screen. Bapak Ibu, apakah sudah dapat Bang lihat screen saya? Sudah Pak, sudah terlihat jelas. Alhamdulillah. Saya langsung saja. Ini adalah pamungkas dari kegiatan Expert Talks, dan ini sebuah hal yang honor bagi saya pribadi dan teman-teman di CRG menjadi penutup kegiatan ini dengan menyampaikan beragam atau penggunaan dari knowledge growing system dalam Task Force Riset dan Inovasi penanganan COVID-19 yang diisi oleh WPT. Saya langsung saja, ini tidak perlu sudah disampaikan minggu lalu, kemudian ini otomatis jadi satu, dan ini juga langsung saja, hanya brief saja tentang TVRIC, kemudian bukan introduction, ya sebenarnya ini adalah di sini. Tentang quad helix untuk Forte TVRIC 19, karena TVRIC ini salah satu inisiasi untuk mengkolaborasikan quad helix yang mencakup 4 komponen sumber. Yang pertama adalah government. Government ini yang menginisiasi, kemudian yang membuat regulasi, dan juga tentunya mengontrol sebuah kegiatan, termasuk mengevaluasi. Kemudian komponen berikutnya adalah akademisi. Ini dari teman-teman dari perguruan yang diajak untuk berkolaborasi dalam quad helix ini, dalam task force untuk COVID-19. Kemudian teman-teman dari dunia industri, yang kita sebut dengan komponen bisnis, baik itu industri, pemerintah, atau industri yang di bawah supervisi pemerintah maupun industri swasta. Berikutnya adalah helix keempat, adalah komunitas. Ya, teman-teman dari profesional yang membentuk komunitas seperti Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas, kemudian Indonesia Artificial Society, kemudian dari aspek kesehatan, dan lain sebagainya, yang dapat memberikan kontribusi dalam penanganan COVID-19. Saya tidak usah cerita banyak di sini, ini juga sudah saya sampaikan minggu lalu. Quad helix ini digambarkan atau melalui logo-logo dari semua institusi di quad helix oleh pemerintah, akademisi, komunitas, kemudian bisnis atau industri. Saya langsung saja, kita kembali apa itu metode knowledge growing system. Knowledge growing system adalah sistem yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan pengetahuan yang seiring dengan bertambahnya informasi yang ia terima seiring dengan berjalannya waktu. Sebenarnya manusia, sejak dia lahir sampai dengan dia mati, pengetahuan itu tumbuh di dalam otaknya. Dari lahir, yang sensornya hanya bisa meraba dan mendengarkan, kemudian bertambah usia, sensor penglihatan bekerja, sensor penciumannya mulai bekerja, dan seterusnya. Nah, dari informasi dari semua penginderaan ini atau sensor ini akan informasi
informasi yang kemudian akan meningkatkan pengetahuan dari si sistem ini. Sekarang sistem ini menirukan pertumbuhan pengetahuan dalam otak manusia sejak dari dia dilahirkan ke dunia sampai dia mati. Kalau istilah disebut dengan everlasting learning system, sistem yang belajar setiap saat. Itulah yang membedakan dia dengan metode machine learning. Kalau machine learning, metode ini membutuhkan dataset yang besar, kemudian harus dianotasi terlebih dulu. Anotasi sendiri memerlukan effort yang sangat besar. Nah, beda dengan knowledge growing system, pada metode ini, si sistem akan membangun sendiri pengetahuannya. Dia membangun sendiri basis datanya. Ya. Dari data yang dia peroleh ketika mengindra lingkungannya, dia membangun pengetahuannya seiring dengan berjalannya waktu. Dan ia dapat menggunakan pengetahuannya untuk mengetahui, mengenali, atau mengidentifikasi suatu objek, suatu fenomena yang nantinya diperlihatkan kepadanya. Sama halnya di manusia. Dulu saya tidak kenal dengan Pak Dr. Tauhid, saya hanya tahu lewat WhatsApp saja. Atau lewat ini. Setelah berinteraksi dengan beliau, saya melihat foto profilnya di WhatsApp, kemudian saya langsung berinteraksi via video, itu pengetahuan saya bertambah. Nah, sehingga saya mengetahui siapakah sebenarnya Pak Dr. Tauhid ini. Sama dengan halnya dengan Bu Moderator, tidak pernah mengenal Bu Moderator. Saya hanya tahu gambarnya saja yang diposting oleh Pak Tauhid. Oh, ini fotonya, tapi saya tidak pernah tahu. Saya hanya tahu saja, tapi setelah saya berinteraksi melalui webinar ini, saya makin mengenal, oh ini yang si Bu Moderator yang bernama Bu Mayu, oh orangnya ini. Nah, ini itu adalah bagaimana pengetahuan tumbuh di dalam otak manusia, dan itu diadopsi oleh knowledge growing system. Nah, pengetahuan itu tumbuh itu adalah aktivitas cerdas, intelligent activity. Nah, aktivitas cerdas ini disebut dengan kognitif. Maka dia pendekatan di sini yang kami gunakan bukan sekedar artificial intelligence, tetapi ada kata kognitif di depannya. Menjadi kognitif artificial intelligence. Itu simpelnya. Kemudian inilah patch menuju ketika kami membangun knowledge growing system, berawal dari fenomena yang kami lihat bagaimana pengetahuan dibangkitkan di otak manusia. Nah, di situ ada mekanisme kognitif, kemudian kami melakukan pendekatan dari psikologi kognitif. Dari bidang studi ini, kami menemukan dua hal, bahwa seseorang dapat menjadi cerdas atau dapat melakukan yang membuat dirinya cerdas, karena ada dua cara untuk membangkitkan pengetahuan. Yang pertama, dengan belajar pada data-data masa lampau atau data yang sudah disiapkan. Nah, ini sudah dikerjakan oleh machine learning. Sedangkan yang kedua adalah memperoleh pengetahuan melalui interaksi. Artinya, sistem belum punya pengetahuan apapun, ketika dia berinteraksi, dia memperoleh pengetahuan. Nah, disinilah kemudian menjadi basis kami untuk membangun namanya knowledge growing system. Sistem yang menumbuhkan pengetahuan. Mekanisme apa yang membuat pengetahuan dapat tumbuh atau dibangkitkan? Kami melihatnya bukan dari aspek sel saraf. Kalau sel saraf sudah dikerjakan oleh teman-teman di neuroscience. Nah, neuroscience inilah yang menghasilkan neural network pertama kali pada tahun 1949. Setelah sebelumnya dimodelkan oleh teman-teman neuroscience juga dari Amerika Selatan pada tahun 1890-an. Nah, pendekatan dari neural network ini menjadi namanya sekarang
yang orang sebut dengan famous adalah deep learning. Nah, deep learning ini dia memanfaatkan betul mekanisme sel saraf yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga jumlahnya sangat banyak yang diharapkan mampu mengemulasikan kecerdasan manusia melalui mekanisme yang bekerja di sel saraf otak manusia. Itu. Nah, sedangkan pendekatan kami dari kognitif psikologi adalah bagaimana informasi ini dapat dikombinasikan satu dengan lainnya melalui sebuah teknik yaitu fusi informasi atau information fusion. Dari fusi ini akan menghasilkan pengetahuan baru. Nah, ini adalah mekanisme yang terjadi di dalam knowledge growing system. Detailnya kalau mau dijelaskan bisa 1 semester, nanti Kang Tauhid ketinggalan motor nanti di sawahnya, gitu kan. Jadi, oke, kita terus. Ini adalah use cases yang telah dikerjakan oleh KGS. Beberapa di antaranya masih pada level laboratorium dan beberapa yang lainnya sudah pada level implementasi. KGS digunakan untuk analisa intelijen. Ini sangat penting, baik untuk di militer, di bisnis, bahkan di kedokteran pun penting ini. Ya, di semua sektor yang membutuhkan intelligent analysis ini sangat akan memperoleh manfaat dari penggunaan KGS. Kemudian untuk decision making, strategic decision making juga sangat bermanfaat karena KGS objektif. Nah, ini KGS adalah metode yang objektif. Kalau objektif memang dia akan memberikan hasil sesuai dengan data atau informasi yang diberikan kepadanya. Kemudian dimanfaatkan bioinformatika, ini sudah kami berikan contohnya minggu lalu, predictive maintenance. Jadi untuk memprediksi bahwa suatu peralatan kapan dia harus memerlukan servis. Yang contoh sederhana kalau kita di elektronika mengenal namanya MTBF, mean time between failure. Nah, sering terjadi MTBF ini belum dicapai, komponen atau subsistem mengalami fail. Ini sudah juga saya alami berkali-kali ketika saya menangani 25 tahun yang lalu, itu terjadi sering seperti itu. Sebuah komponen yang seharusnya 1000 jam operasi, belum ada 1000 jam, baru 200 dia sudah fail. Nah, ini kan anomali. Nah, dengan menggunakan KGS, kita dapat memprediksi kapan satu komponen atau subsistem harus di maintenance, harus dirawat. Kemudian untuk kesehatan sedang sekarang serta sebelumnya tadi tim kami telah mengaplikasikan KGS ini untuk memprediksi seseorang mengalami serangan jantung. Kemudian berikutnya untuk prediksi cuaca, jadi memang ada beda antara prediction dan forecast. Kalau teman-teman kalau forecast itu bisa ya bisa tidak, jadi probabilitas certainty-nya itu kecil. Sedangkan bila itu prediction, maka certainty-nya itu lebih besar. Berikutnya, seorang anggota tim kami juga telah mendesain prosesor yang berbasis KGS yang disebut dengan kognitif prosesor. Planning ke depan ketika kami bersama dengan almarhum profesor kami menyiapkan konsep untuk membuat prosesor berbasis KGS yang nantinya akan diimplementasikan kepada autonomous intelligent vehicle, jadi wahana cerdas yang mandiri. Kalau autonomous vehicle banyak, tapi yang intelijen ini yang masih sekarang pun masih sedang dikerjakan oleh banyak peneliti di manapun. Berikutnya untuk hardware security, ini juga dilakukan anggota tim kami menggunakan KGS untuk
melindungi hardware sistem komputer atau jaringan komputer dari cyber attack. Selama ini atau sebagian besar teman-teman di cyber community, mereka berpikir bahwa attack itu dari software. Attack dari hardware tidak pernah dibahas lebih lanjut, dan karena hardware attack ini tidak terlihat. Dan kita tidak pernah tahu karena kita lebih sering membeli barang dari dibanding kita membuat sendiri. Sehingga hardware attack ini lebih besar probabilitasnya dibandingkan hardware attack. Oleh karena itu, dengan KGS ini, tim kami telah mendesain satu teknik disebut dengan countermeasure untuk melindungi hardware dari cyber attack lewat hardware, bukan lewat software. Tim lainnya juga telah mendesain intrusion detection system. Jadi sistem yang mendeteksi kemungkinan adanya cyber attack melalui lubang-lubang vulnerability holes, lubang kerawanan yang ada di jaringan komputer. Pandemic prediction ini sedang akan saya sampaikan saat ini. Kemudian natural disaster management, tim kami juga telah mendesain KGS untuk mendeteksi kemungkinan banjir. Terjadinya banjir pada satu area tertentu dengan menggunakan beberapa sensor di instalasi di lokasi tertentu untuk mendeteksi kemungkinan terjadi banjir pada situasi katakanlah hujan yang tiada henti, meskipun intermittent pun, tapi dengan kualitas yang tinggi dapat saja akan terjadi banjir. Kemudian tim kami saat ini juga sedang mengerjakan penggunaan KGS untuk face recognition. Ini challenge buat tim kami karena face recognition, harus diikuti dengan teknik-teknik pengolahan citra sebelum digunakan oleh KGS. Berikutnya untuk energi manajemen, ini digunakan untuk mengolah energi, kapan kita menggunakan energi yang terbarukan, kapan kita dengan terpaksa energi fosil. Ini sudah dikaji oleh bukan anggota tim kami, tapi oleh orang lain yang menggunakan KGS. Kemudian untuk cyber defense, dan untuk memprediksi bahwa satu cyber attack dalam bentuk volume atau jenisnya kapan akan terjadi pada sekian waktu ke depan. Yang terakhir yang sempat saya baca di internet bahwa saya cukup surprise karena KGS digunakan untuk aplikasi di UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Nah, saya belum dapat papernya karena baru saja dipublikasikan oleh autornya. Baik, ini kita langsung masuk kepada satu produk KGS. Ini adalah untuk decision support untuk COVID detection. Nah, di sebelah kanan ini adalah aplikasi yang telah dibangun oleh tim kami, platform yang telah dibangun untuk mendukung TFRAC 19. Nah, Bapak Ibu boleh mencoba, bisa teks ke saya atau japri ke saya, misalnya ingin menguji coba atau aplikasi ini. Untuk coba bukan untuk, ini platform yang kami gunakan untuk menguji coba data yang diberikan oleh tim dari PT terhadap sistem ini. Nanti pada pengimplementasiannya, KGS itu menjadi bagian sistem besar, yakni sistem pencitraan medis berbasis kecerdasan artifisial. Dan platform ini tidak akan ada. Ini hanya untuk uji coba saja. Nah, minggu lalu saya telah menyampaikan deteksi COVID berbasis pada simptom klinik, sudah kami sampaikan. Sekarang adalah mengenai pandemic trend analysis, basiskan pada data kerentanan. Kita langsung saja. Nah, di sini kami telah melakukan riset sebenarnya sebelum semester pertama tahun ini dengan anggota tim kami untuk menganalisa kondisi di semua provinsi di Pulau Jawa kecuali Banten dengan data dari Maret sampai dengan Mei.
Kalau kita mulai dari grafik ini, dari mulai Maret sampai dengan Mei, bahwa grafik terjadi peningkatan kasus yang meningkat itu dan kasus positif sangat cepat yang positif ya, seperti deret ukur, sedangkan yang meninggal ini deret aritmetik. Nah, dalam case ini KGS akan digunakan untuk prediksi dinamika pandemi ke depan setelah bulan Mei, ya, dengan memperhatikan kebijakan yang telah dibuat di masing-masing provinsi, provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Nah, di sini ada parameter yang kami gunakan. Nah, pada waktu itu masih menggunakan parameter ODP, PDP, terkonfirmasi, meninggal. Jadi kan setelah bulan Juni atau Juli diubah terminologinya, bukan lagi ODP atau PDP. Sumber datanya dari 5 provinsi, ada dari Pikobar, dari Corona, dan seterusnya. Yang intinya adalah mengenai data-data gerakan kasus ODP, PDP, dan seterusnya, sesuai parameter yang kami sampaikan di sebelah kiri ini. Untuk di Jakarta, ya, dari grafik ini dapat kita perhatikan bahwa mulai Maret dari ke 0 sampai dengan hari ke 73, 75 nih. Jadi awal Maret adalah hari yang dan seterusnya dan hari yang ke-75. Di sini diperlihatkan degree of certainty pandemik di DKI Jakarta adalah pada hari ke-50 dan 53 di sini. Pada hari yang ke-5 dan 53 ada di sini. Nah, kita lihat di sini kemudian dia mengalami penurunan. Dia menurun. Nah, karena pada itu ada kebijakan PSBB yang sangat ketat. Sehingga dia mengalami penurunan. Nanti kita lihat pada sesi berikutnya, nanti ada next session akan saya sampaikan bahwa terjadi peningkatan karena kebijakan PSBB yang semakin longgar. Pada bulan Mei ini, ya Mei, dia mengalami hal yang positif karena kebijakan PSBB yang ketat sehingga dia mengalami penurunan. Hal yang sebaliknya terjadi di Jawa Barat. Dia mulai hari ke-38, dia mengalami peningkatan terus, stabil, sehingga pada hari yang ke-75, hari ke-76. Jadi ini karena kebijakan atau implementasi kebijakannya di lapangan yang belum tepat, sehingga COVID ini semakin meningkat. Ya, tingkat korban ini semakin meningkat. Kemudian di Jawa Tengah juga terjadi hal yang sama. Bahkan sekarang pun Semarang termasuk paling tinggi dari aspek penderita COVID-nya. Nah, ini pada hari ke-42 dia sudah mengalami kenaikan dengan dia puncak-puncaknya pada hari ke-52 di sini. Dan seterusnya. Ini secara data. Kemudian yang terjadi di Jogja juga sama. Awalnya tidak ada COVID, santai aja di sini. Secara perlahan meningkat pelan-pelan, sedikit, dan akhirnya semakin tinggi di sini. Bahkan sekarang pun Jogja mengalami peningkatan. Berikutnya adalah di Jatim. Ini di Jatim stable sekali. Mulai hari yang ke-31 sampai dengan 4 stable terus sih. Jadi tampaknya terus hingga sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini, kami akan benchmark dengan 2 metode yang lainnya, moving average, single dan extended ini ada SMA, kami bandingkan, dan kita lakukan Pearson correlation coefficient, bahwa di antara SMA dan IMA, mereka mempunyai korelasi yang kuat, artinya
KGS ini relevan untuk digunakan sebagai tools untuk melakukan prediksi. Ini benchmark dengan dua metode yang sudah banyak digunakan oleh teman-teman di statistik. Nah, sekarang lihat ke berikutnya, ya, untuk bulan Maret dan Agustus 2020. Nah, data ini bersumber dari per provinsi, kecuali Banten, dan parameternya berubah ini. Parameternya adalah terkonfirmasi sembuh, meninggal, dan aktif. Semuanya akumulatif di provinsi masing-masing hari per hari selama 174 atau 75 hari. Nah, saya terima kasih pada Bu Alja yang membantu mensuplai data ini, dan data ini kemudian diolah oleh tim kami sehingga ini data realnya kemudian sudah kami olah menjadi data yang dapat dibaca oleh KGS. Yang saya beri lingkaran warna merah ini adalah waktu observasi. Nah, kekuatan KGS adalah pada observation multi-time. Jadi KGS ini akan mengobservasi, akan memperoleh pengetahuan dari waktu ke waktu. Jadi observation multi-time. Dan time ini ditunjukkan dengan tanggal. Mulai dari tanggal, ini nggak perlu kelihatan ya, tanggal 2 Maret dengan Agustus, akhir Agustus 2020. Ini sebagai parameter waktu si KGS ini membangun pengetahuannya. Sekarang mari kita lihat langsung hasilnya. Ini adalah kami sudah menggunakan aplikasi yang tadi kami sampaikan pada sebelumnya, aplikasi DAS KGS. Nah, dari komputasi yang dihasilkan, ya, kita dapat melihat bahwa Jakarta pada hari ke-70 starting dari bulan Maret, berarti kan minggu pertama ini sudah mulai naik lagi. Di Mei sudah bagus. Ketika terjadi pelonggaran PSBB, dia naik lagi sekarang. Kemudian di Jawa Barat ini mulai hari ke-119 dia naik terus. Sempat turun sebentar, kemudian naik lagi. Kemudian di Jawa Tengah, hari ke-114 atau minggu ketiga bulan Juli, dia mulai naik lagi. Mulai naik. Lalu awalnya sih tidak begitu signifikan. Ya, kemudian dia mengalami kenaikan mulai signifikan pada hari ke-114 atau minggu ketiga Juli 2020. Berikutnya ini di Jakarta, sempat naik di sini sebentar, kemudian sempat stabil di sini, kemudian pada hari ke-108, minggu kedua Juli, dia meningkat. Terus sampai sekarang dia meningkat. Bahkan di Bantul, di tempat saya pun juga terjadi peningkatan jumlah COVID. Ini di Jawa Timur, sejak hari ke-88, terus meningkat hingga sekarang. Maka sempat menjadi kota Surabaya zona hitam, bukan lagi merah, tapi hitam di sana. Kemudian ini untuk seluruh Pulau Jawa, in general, secara umum, bahwa pandemi di Pulau Jawa meningkat kembali pada hari ke-108 rata-rata. Di antara minggu kedua Juli 2020. Ini dapat dibandingkan dengan yang saya capture dari kompas.com bahwa peningkatan pandemi terjadi di tanggal sekian ini. Dan sampai sekarang dia masih meningkat terus dan bahkan PSBB di Jakarta juga diperpanjang dan juga beberapa kota melakukan jam malam. Nah, kalau sudah jam malam namanya lockdown. Nah, itu udah jam malam. Beberapa kota besar dan beberapa area sudah melakukan jam malam. Artinya pandemi COVID ini terindikasi atau diprediksi ke depan belum ada penurunan selama kebijakan yang diterapkan belum tepat atau implementasi kebijakan tidak konsisten.
Nah ini sebenarnya di sini kita bisa membangun sebuah kebijakan. Apa sih yang sebaiknya dilakukan? Apakah perlu otoriter, ataukah dengan tarik ulur, atau dilepas sekalian? Jadi siapa yang istilahnya yang bertahan, ya bertahan, akhirnya seleksi alam. Nah, ini sangat tergantung dari bagaimana para pemegang kebijakan membaca grafik-grafik yang disampaikan oleh KGS ini. Dan ini tentunya karakteristik setiap kota, setiap wilayah tidak sama. Karena kalau kita perhatikan, yang paling banyak itu di Pulau Jawa. Sedangkan yang di pulau-pulau lainnya tidak begitu signifikan. Namun ketika yang dari Jawa bergerak keluar Jawa, mereka bisa saja membawa virus ini, dan kemungkinan di daerah luar Jawa pemeriksaannya mungkin kurang ketat atau ada excuse tertentu, nah itu menjadikan virus ini menyebar di tempat yang lain. Di beberapa berita yang saya baca, ada maskapai penerbangan yang ternyata kebobolan penumpang yang dia terindikasi COVID. Padahal kita mengetahui penyebaran virus di ruang tertutup itu jauh lebih cepat dibandingkan di ruang terbuka. Dan ini juga menjadi faktor yang mendorong meningkatnya pertambahan penderita COVID di Indonesia. Nah, maka dari itu, dengan membaca grafik-grafik KGS ini, dapat disusun kebijakan. Nah, kebijakan ini kalau hanya disusun saja, namun tidak diimplementasikan dengan ketat atau dengan tepat, maka kebijakan ini juga tidak akan ada artinya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saat ini kita bisa diskusi lebih dalam, lebih detail terkait dengan prediksi yang dilakukan oleh KGS. Namun sebelum itu, kami ingin menyampaikan sedikit mengenai tim kami. Nah, ini adalah Profesor Adang almarhum, beliau adalah founder dari Cognitive Artificial Intelligence Research Group. Beliau wafat tahun 2019, dan kemudian saya teruskan Cognitive Artificial Intelligence Group ini. Kami dan Prof. Adang memiliki 3 paten mengenai KGS. Dan belum berapa lama waktu lalu, kami juga memperoleh hak cipta untuk software KGS ini. Kemudian laboratorium pusat CIRG ini saya rencanakan untuk saya geser di Politeknik Negeri Malang, di mana sekarang dapat penugasan dari Angkatan Udara menjadi dosen luar biasa di Magister Terapan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang. Ini adalah anggota tim kami. Tim kami ada yang dari Universitas Atmajaya Jakarta, Dr. Catherine, fokusnya di Cognitive Processor dan Health Prediction. Kemudian tim kami juga lainnya dari Politeknik Negeri Lampung, yang sah di Putra. Beliau yang membangun Cognitive Countermeasure dan Hardware Security. Berikutnya ada Dr. Karel Octavianus Bahtir dari Atmajaya Jakarta, ya, di mana disertasinya mengenai predictive maintenance menggunakan KGS. Kemudian ada Ibu Ika Noer Samsyana, PhD, beliau dari Politeknik Negeri Malang. Beliau membangun KGS untuk Electrical Energy Analysis. Kemudian berikutnya Dr. Rizky Abdul Haris, beliau adalah putra dari almarhum Profesor Adang Suhandi Ahmad, dan join dengan tim kami belum lama ini, dan beliau akan menggabungkan geospatial analysis dengan KGS. Anggota tim kami berikutnya adalah Edi Nuryatno, PhD. Beliau adalah seorang dosen di Australia, Western Australian University, dan bidangnya adalah di Health Informatics yang berkaitan dengan knowledge growing system.
kandidat Dr. Herman Talompo yang membangun intrusion detection system. Beliau dari Kementerian Pertahanan. Kemudian ada Saudara Nurwisesa Wibisono dari Universitas Negeri Malang yang membangun KGS untuk weather prediction. Ada Dr. Rosa Andreas Mara dari Politeknik Negeri Malang juga yang akan memanfaatkan KGS untuk image recognition dan melakukan benchmark machine learning. Kemudian tim developer kami dan juga bergerak di computer vision untuk KGS adalah Dimas Roysawan Hendra Putra, juga dari Politeknik Negeri Malang. Kemudian yang terakhir ini adalah tim kami yang urusannya adalah ke jaringan untuk instalasi KGS ke server dan sebagainya, termasuk untuk security. Ini adalah Pak Yogi Dwianando Rizkyadi. Ini adalah anggota tim kami, memang belum banyak, namun sudah ada beberapa orang dari luar yang ingin bergabung dengan kami. Jadi seandainya Bapak atau Ibu ingin diskusi dengan kami dengan senang hati dan terbuka untuk berdiskusi, khususnya memanfaatkan KGS ini untuk kemanusiaan. Sebagaimana cita-cita kami berdua, saya dan almarhum Prof. Adang, bahwa KGS ini dapat bermanfaat untuk kemanusiaan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Sebentar, azan. Oh ya, boleh. Saya sebelah sama masjid jadi kenceng banget. Bentar. Terima kasih Pak Arwin, paparannya luar biasa tentang knowledge growing system yang bisa diaplikasikan atau digunakan di beberapa kasus atau ya, ada beberapa hal yang bisa menggunakan KGS ini untuk katakanlah dalam penata laksanaan beberapa kasus menggunakan KGS kita bisa menyelesaikan lah. Bapak Arwin sampai ke diskusi. Ada memang saya kumpulkan pertanyaan dari teman-teman audiens, dari para hadirin. Sebelum saya bacakan pertanyaan, sebelum saya lupa Pak Arwin, saya pengen tanya sendiri nih. Tadi kegunaan salah satu KGS yang penting adalah dalam strategic decision making ya Pak. Kalau saya singgung-singgungkan sebelum kita sampai ke tentang COVID ini sendiri Pak, saya singgung-singgungkan dengan katakanlah bidang saya misalnya dengan community, misalnya drug use atau community gitu. Itu nanti bentuk seperti yang kemarin dipaparkan oleh Bapak, itu ada input, kemudian proses dan output. Itu mungkin bisa ya Pak kita menggunakan misalnya mapping, di sini ada kejadian atau irasional atau rasional, mungkin seperti itu seperti Pak. Kalau saya melihat tadi ada beberapa hal basis yang bisa menggunakan KGS ini. Matur nuwun Pak. Terima kasih Bu Mayu. Kami butuhkan adalah pertama, bila memungkinkan ada data time series, bila mungkin itu ada, terus kemudian parameter apa yang diperlukan untuk diekstraksi pengetahuannya. Misal tadi tentang drug abuse ya Bu ya, penyalahgunaan obat Bu ya. Penyalahgunaan obat ini kan
ada beberapa macam obat yang disalahgunakan, ada macamnya. Bisa juga itu campurannya kan juga bisa. Nah, kita bisa prediksi drug abuse ini yang akan sering digunakan atau sering disalahgunakan yang mana. Kita bisa mengekstraksi pengetahuan dari KGS bahwa kemungkinan bahwa prediksi terbesar ini adalah jenisnya obat ini yang ada kemungkinan akan disalahgunakan, ya entah siapa, intinya bahwa ini akan sering disalahgunakan atau campuran apa saja yang nanti akan sering digunakan untuk meramu obat-obat yang nggak benar. Ya, jadi kemasannya betul, isinya nggak betul. Nah, seperti yang disinggung oleh Pak Tauhid minggu lalu, bagaimana kita bisa menyusun satu komponen untuk menjadi obat terhadap virus COVID-19, seperti itu. Itu contohnya. Nah, kalau Bu Mayu data, kita bisa diskusikan, karena kalau hanya diskusi gini, saya tidak tahu ini arahnya mau kemana. Kalau hanya sekedar rasional, itu sangat mudah sekali, karena hanya dua pilihannya. Justru KGS akan memberikan pilihan yang jauh lebih banyak dengan tingkat degree of certainty yang berbeda, di mana kita bisa si sistem bisa memberitahukan, menginformasikan, atau pengetahuan yang mempunyai degree of certainty tertinggi untuk disalahgunakan. Begitu, Bu Mayu. Matur nuwun sekali, Pak. Melihat dengan perkembangan kasus COVID di Indonesia ini, yang saya memperhatikan, misalnya berita di media dan sebagainya, jadi udah ada kesimpang siuran penggunaan yang saya memang masyarakat memang ya karena heterogen nih Pak. Jangan mungkin dengan menggunakan salah satu tools ini mungkin bisa membantu pemerintah untuk memetakan ke penggunaan atau ke arah pandemik ini atau masyarakat ini akan lebih baikkan gitu. Ya, dan saya lupa mohon izin, ini ada pertanyaan dari Prastowo. Pak Bambang Prastowo dulu bos saya ini di IT-nya UGM. Selamat Pak Bambang. Dengan data yang telah terkumpul sekarang, Pak Arwin, bagaimana prediksi KGS atau Knowledge Growing System ini tentang kapan COVID-19 ini mungkin mampu untuk mendeteksi kapan puncaknya di Indonesia? Begitu ya Pak Bambang, kira langkung ya. Ngaten. Sebentar, Pak Arwin. Terima kasih Pak Bambang. Wah, beliau ini juga sesepuh saya ini. Tapi beliau dipanggil sepuh nggak mau, muda terus beliau ini. Betul. Itu Pak Bambang. Baru tuh Pak Arwin tuh. Matur nuwun Pak Bambang. Pertanyaan Pak Bambang ini pertanyaan semua orang sebenarnya. Karena saya membaca di dinamika baik itu di media online maupun media sosial, ini puncaknya kapan Indonesia ini? Kalau melihat dari grafik yang saya sampaikan tadi, in general di Pulau Jawa, puncak ini selama kebijakan seperti ini yang dilaksanakan, puncak sebenarnya. Ini dalam prediksi, dalam saya mencoba ekstraksi pengetahuan dari KGS ya. Karena di semua daerah tinggi semua. Artinya saat ini. Kapan turunnya? Lalu ketika kebijakan itu ditetapkan dengan benar, dilaksanakan dengan benar, dan dengan tegas. Nah, itu baru penurunan. Selama kebijakan atau implementasi kebijakan tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten dan tegas, maka kita kondisinya tetap di atas terus, ya puncak seterusnya Pak Bambang. Puncak berarti puncaknya belum memuncak ini, naik terus ini. Ini kalau saya melihat ya puncaknya sebenarnya saat ini. Dan itu akan terus stabil terus selama kebijakan yang diterapkan atau dibuat atau kebijakan implementasi kebijakan ini tidak diterapkan dengan konsisten, tegas, dan tepat. Ya kita akan puncak seterusnya Pak Bang. Soalnya ya kondisinya kan kita lihat kemarin juga orang rame-rame merayakan
apa itu ulang tahun PSIM gitu ya, ya ada polisi di sekitar itu ya tidak bisa apa-apa gitu. Artinya memang kebijakan setengah-setengah gitu antara distancing atau wajib masker dan seterusnya itu. Ya mungkin itu yang mesti kita terima aja ya. Kenyataannya seperti itu. Ya tadi seperti yang saya sampaikan, nanti hukum apa ya? Yang itu hukumnya Darwin akan berlaku saksi alam, Pak. Ya tapi yang kuat bertahan, ya, yang enggak bertahan. Tetapi rekan-rekan kita ya, rekan-rekannya Bu Mai, para dokter itu betul, benar-benar kecapean ini sekarang. Betul. Nah, yang pertama adalah kebijakannya harus ditinjau. Karena kebijakan ini kan ternyata tidak harus, artinya dari pemerintah pusat, belum tentu di daerah dilaksanakan. Karena mereka mempunyai daerah. Dan tiap daerah mempunyai karakteristik masing-masing. Dan itu lebih tahu adalah kepala daerahnya. Nah, maka di sini, terkadang sistem otoriter itu diperlukan untuk hal-hal sifatnya memiliki kontingensi sangat tinggi. Sampai ada anekdot di Korea Utara, korupsi itu hanya satu kasusnya, nggak pernah lebih dari satu. Berarti 001, kayak digital itu. Begitu muncul satu, tembak mati kan selesai. Gitu. Muncul satu, tembak mati, jadi 01, nggak pernah lebih satu. Jadi memang dalam case seperti ini, kebijakan yang otoriter bukan berarti otoriter itu jelek ya. Itu berhasil karena otoriter. Dia otoriter, keras. Kalau seperti ini harus seperti ini. Selesai dia. Nah, terkadang kita perlu belajar dari something yang otoriter. Sampai Pak Presiden kan pernah menyampaikan kita ini terlalu demokratis gitu. Nah, saking demokratisnya akhirnya ya ada yang dia mempunyai kebijakan yang menurut pada areanya itu benar, ya sudah, nggak bisa disalahkan. Karena kan setiap daerah mempunyai otonomi masing-masing. Jadi gitu Pak Bambang. Nggih, matur nuwun. Katakan Pak Bambang. Nuwun. Ya, kalau saya melihat memang tadi yang paparan yang mengasihkan Arwin dan juga diskusi antara Pak Bambang dan Pak Arwin memang tidak bisa sendirian ya pandemik ini diselesaikan memang. Jadi juga memang harus saling mendukung dan saling terkait. Jadi, yang saya ini ada yang masuk dari Bapak Muhammad. Pak Arwin mohon izin untuk menyampaikan, ya. Pak Arwin, terima kasih, menarik sekali paparannya. Saya tertarik untuk mengetahui sedikit lebih dalam tentang Knowledge Growing System atau KGS ini satu semester. Tadi Pak Arwin sudah sebutkan bahwa paradigma KGS agak berbeda dengan neuron yang berbasis graf atau neuron yang saling terhubung. Lalu bagaimana representasi model dari KGS itu sendiri? Adakah analogi yang dekat KGS dengan representasi model artificial intelligence yang lain seperti rule atau tree-based atau biological based atau DAB atau KGS memiliki representasi model yang mungkin lebih unik. Banyak sekali pertanyaan nih satu-satu ya. Pak Arwin, saya ulangi atau Bapak sudah bisa menangkap pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Gifari? Insya Allah sudah, Bu Mayu. Ya. Silakan Pak Arwin matur nuwun. Terima kasih Pak Gifari. Beliau ini teman satu tim saya di Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial nih. Satu pokja lagi. Dalam riset yang dilakukan oleh tim CIRG, kami membagi dalam 3 kecerdasan. Yang pertama adalah emulasi kecerdasan manusia dari cara kerja atau mekanisme kerja elemen terkecil dalam otak manusia, yaitu sel saraf atau neuron. Nah, inilah
dan direpresentasikan dalam bentuk sel saraf atau neural network itu. Nah, kemudian yang kedua adalah simulasi kecerdasan manusia dengan melihat bagaimana cara manusia berpikir. Jadi pendekatannya dari kognitif psikologi. Nah, dengan menggunakan teknik information fusion atau fusi informasi. Kategori yang ketiga adalah kecerdasan yang menirukan seperti bagaimana ikan mereka berkelompok berenang bersama, burung bisa terbang formasi, kemudian berjalan bersama-sama dan tidak salah arah ketika mereka mencari makanan dan kembali ke sarangnya atau lebah. Itu adalah kategori yang ketiga, kecerdasan menirukan makhluk. Nah, untuk knowledge growing system tidak berbasis pada sel saraf, tapi berbasis pada kalau sel saraf tadi adalah kalau kami di KGS adalah kognitif psikologi. Jadi menirukan bagaimana otak membangun pengetahuannya dengan menggabungkan atau memfusikan informasi satu dengan informasi berikutnya dan seterusnya hingga dia memperoleh pengetahuan yang baru. Dan representasinya adalah bentuk probabilitas yang kami sebut dengan NKP atau New Knowledge Probability Distribution atau distribusi probabilitas pengetahuan baru. Nah, pengetahuan diekstraksi dari menggunakan mekanisme DOC, degree of certainty. Artinya nilai terbesar dari distribusi probabilitas tersebut. Itulah pengetahuan dia terhadap fenomena atau objek atau sesuatu yang sedang dia observasi. Demikian Pak Gifari penjelasan saya. Betul, kuncinya adalah information fusion. Ya. Betul. Demikian Pak Gifari. Karena beliau kesulitan secara teknis tadi sempat masuk di chat. Pak. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, monggo dipersilakan apabila ada yang berkenan untuk didiskusikan Pak Arwin terkait KGS ini. Pak Arwin, kalau boleh saya tanya, bagaimana sebetulnya KGS ini di Indonesia, Pak? Saya tidak sengaja gitu ya. Saya melihat beberapa teman-teman expert artificial intelligence juga ada di university lain di Indonesia. Itu apakah sudah bersama-sama menggunakan ini untuk ya katakanlah untuk kita fokus pandemi ini atau masih sendiri-sendiri karena misalnya ada spesialisasi atau subspesialisasinya di bidang KGS ini, Pak, sambil menunggu teman-teman. Arahnya kemana ya, Bu Mayu? Apakah teman-teman di perguruan tinggi menggunakan KGS atau bagaimana? Seperti ada kolegium sehingga misalnya nanti Mayu mengurusi tentang apa misalnya misalnya kalau di kita itu di farmakologi ada IKV di farmakologi Indonesia gitu ya. Nah atau di cabang ilmunya nanti nanti Mayu nih ngurusi yang bagian kebijakan obatnya nih gitu kan. Ini sama-sama dari teman-teman seluruh Indonesia misalnya di UGM, kemudian teman-teman di UI misalnya seperti itu. Apakah karena saya nyun sewu bidang yang sangat dan terus terang menarik Pak Arwin, tapi kok dilala kemarin saya tuh membaca ada teman kalau tidak salah baca itu dari ITB kalau nggak salah di judul yang sama aja, terus saya jadi pengen menanyakan gitu. Sudah bersama-sama atau apa nih karena ini baru buat saya ada ya yang belajar itu juga gitu kan, apakah ini sama atau bagaimana begitu Pak? Ya, terima kasih. Kalau untuk ini memang itu menjadi core dari CIRG yang saat ini tadi sudah kami sampaikan di presentasi. Namun teman-teman artinya karena KGS ini kan sudah kami sudah banyak diaplikasikan di beragam sektor. Sudah ada cukup banyak publikasi mengenai KGS dan saya bersyukur bahwa teman baik di dalam maupun luar negeri yang telah menggunakan KGS dalam mencari solusi terhadap problem yang sedang dihadapi.
terakhir di sebuah jurnal internasional di Amerika Serikat, dari penelitian Amerika Serikat, mengadopsi konsep dari KGS ini. Nah, memang kami sounding model pembelajaran baru, yaitu Sense, Inference, and Decision Formulation and Act, atau SIDA. Jadi ini adalah kombinasi dari beberapa metode decision making yang kami gunakan untuk menjadikan sebuah siklus penumbuhan pengetahuan baru pada knowledge growing system. Ya, kami bersetuju. Kemudian ada teman juga, bukan temannya, tapi peneliti lain di negara Asia yang menggunakan KGS untuk menganalisa social network, juga menganalisa sentimen di sosial media. Kemudian dia menggunakan pertanian. Jadi sudah cukup banyak yang menggunakan KGS ini. Ya, kami berterima kasih karena izin dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, maka KGS ini tidak akan dikenal di dunia. Demikian, Bu Mayu. Matur nuwun Pak Arwin. Monggo Bapak Ibu hadirin, apabila yang masih ada yang berkenan untuk didiskusikan dengan Pak Arwin. Oh ya, Bu Tati ya, Prof Tati salah satu yang Prof Tati ini salah satu yang menguji mahasiswa kami nih. Jadi Prof Tati ini beliau sangat berjasa untuk mensosialisasikan KGS. Ada satu mahasiswa kami tadi yang kami sebutkan, Dr. Catherine Olivia, dia memang disertasikannya cognitive processor, dan salah satu pengujinya adalah Prof Tati ini. Kebetulan saat itu saya menjadi salah satu co-promotor dari Dr. Catherine ini. Nah, mungkin Bu Tati bisa memberikan ini pendapat atau pandangan-pandangan. Dan saya berminat untuk menerapkan KGS di biomedical nih. Tinggal tunggu kapan waktunya nanti. Tunggu kesempatannya. Iya, ini ada Pak Indra Kesuma juga hadir, beliau berkenan hadir. Ya, saya juga terima kasih Indra, karena Pak Indra ini yang juga berupaya untuk membantu mensosialisasikan KGS. Ya, ini kan ada di lingkungan kita memang tidak kita memang harus berupaya mengubah mindset dalam pikiran kita. Kita harus lebih mencintai dalam negeri dibandingkan kita harus membeli di luar. Bukan berarti harus membangga-banggakan, tidak. Tetapi alangkah baiknya bila kita percaya karya anak bangsa, sebenarnya bukan tentang tim kami ya, tapi banyak lainnya yang mereka sudah berkarya sedemikian rupa, namun dikalahkan oleh produk-produk yang seharusnya dapat dibuat sendiri di dalam negeri. Begitu, Bu Mayu. Siap, Pak. Monggo teman-teman hadirin yang akan berkenan diskusi. Soalnya saya nanya terus ya, saya jadi banyak yang tertarik ini sama ilmunya Pak Arwin. Sebetulnya ada lagi tadi sempat Bapak sampaikan, ini baru saja menit yang lalu, KGS akan apa ya Pak tadi diterapkan atau dikolaborasikan atau apa Pak istilah yang tepat tadi dengan biomedical itu mana Pak? Boleh kami sedikit disampaikan? Matur nuwun Pak. Ya, saya ingin masuknya ke arah bioinformatika. Ya, tahun 2009 saya bersama dengan almarhum Profesor Adang dengan salah seorang di ITB, Dr. Heni Jubir, kami menggunakan KGS untuk memprediksi tingkah laku di dalam sistem regulatory genetik. Kami menggunakan SRG-nya guys. Nah, dari contoh use case ini, kami ingin mengetahui interaksi antar gen dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita bisa memperoleh pengetahuan dari interaksi antar gen ini, apa yang dari interaksi ini, apakah positif atau negatif, maka kita bisa mendapat pengetahuan dari itu, dari KGS ini.
Sehingga kalau ada satu interaksi yang berdampak negatif, maka tentunya ada satu teknik bagaimana untuk meredam interaksi ini atau meredam tertentu agar tidak memberikan dampak negatif dari produknya. Nah, kalau aspek ini kan saya tidak tahu ya, tidak paham deh. Cuma saya belum nggak belajar sampai ke dalam itu. Tapi dari riset yang kami lakukan, kami melihat bahwa ini akan banyak membantu di bidang kedokteran, khususnya katakanlah bila ada seseorang mengalami sakit tertentu, mungkin disebabkan oleh gen-gen tertentu. Nah, gen ini bisa kita analisa behavior-nya, lalu kita bisa lihat, oh ternyata pada time sekian ini menghasilkan kondisi yang negatif. Kita harus stop dia di sini atau dimanipulasi sedemikian rupa sehingga efek negatifnya dapat direduksi, tangis semaksimal mungkin. Itu salah satunya, Bu. Luar biasa sekali, Pak. Jadi bioinformatiknya gitu. Ke Pak Arwin sepertinya waktu sudah. Boleh nanya, Bu Mayu? Oh, monggo silakan Pak. Pak Fajar, Pak Jumatil Fajar. Ya. Silakan, dipersilakan langsung ke Pak. Ya. Maaf nih Pak Arwin, saya terlambat datangnya karena lagi ikut yang lain tadi. Kebetulan saya juga dokter, Pak. Dulu saya pernah coba salah satu model untuk diagnosis penyakit ya, dari salah satu software yang disediakan oleh luar negeri. Apakah hasil dari KGS ini juga kurang lebih seperti dia? Jadi kalau dulu itu kita masukin gejala, kemudian kita masukkan hasil anamnesis, kemudian masukin hasil lab, kemudian masukin ronsen, dan nanti dia akan mengeluarkan diagnosisnya berupa presentasi kemungkinan kasus ini dari hasil semua itu. Nah, kalau nanti yang hasil ini seperti apa nantinya, Pak? Ya, jadi nanti akan ada beberapa kata data gejala klinis, Pak ya. Makasih ya Pak Jumatil pertanyaannya. Pertama data gejala klinis, kemudian bisa nanti data dari lab darah misalnya dan sebagainya. Nah, tentunya kan semua ini ada parameternya, Pak. Nah, dari parameter ini dia nanti akan dikasih oleh KGS. Nanti dia akan mengeluarkan distribusi pengetahuan baru terkait dari hasil komputasi dia ini. Nah, akan terlihat bahwa si pasien ini terindikasinya paling kuatnya ke arah mana, yang sakit yang dia derita. Degree of certainty-nya sampai itu pada penyakit apa. Nah, ini sebenarnya KGS itu membantu dokter, bukan menggantikan dokter, tapi membantu meyakinkan dokter untuk menegakkan diagnosa. Mungkin di awal dokter mengira-ngira, kira-kira sakit ini nih. Nah, ketika dibantu dengan KGS, komputasi dia kan cepat. Maka dokter bisa, oh iya berarti ini prediksi saya, kemungkinannya nih ke arah sini nih disupport oleh KGS. Maka penegakan diagnosa menjadi yakin, certainty-nya lebih tinggi gitu Pak Jumatil. Berarti nanti ini kan nanti salah satu untuk pemastiannya nanti untuk semua yang swab positif gitu Pak ya? Ya, bisa tergantung data dimasukkan Pak. Misalnya dia bisa swab positif atau negatif, kan bisa aja satu orang tuh hasilnya berubah-ubah itu Pak. Kadang positif, kadang negatif kan. Tapi ketika kita lengkapi dengan data-data lainnya yang sehingga kita punya data yang lebih lengkap, maka hasilnya pun juga lebih lengkap Pak. Hasilnya akan bisa menunjukkan degree of certainty orang ini positif atau negatif gitu Pak. Berarti nanti juga keluar angkanya itu berupa persentase gitu Pak ya? Ya, betul, dalam bentuk persentase. Oke, makasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Jumatil Fajar. Bapak Ibu hadirin, saya beri kesempatan untuk satu penanya lagi untuk menyampaikan diskusinya dengan atau kepada Pak Arwin. Monggo dipersilakan. Oke, saya cek di kolom chat, sepertinya sudah tidak ada.
Baik Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada lagi yang didiskusikan dengan Pak Arwin di forum ini, mungkin insya Allah Bapak Arwin akan tetap membuka kesempatan mungkin melalui private atau kita diskusi di grup, di subgroup tentang KGS Knowledge Growing System ini kepada beliau, karena beliau bersama almarhum Pak Adang ya Pak, mudah-mudahan amal jariah buat beliau untuk sanggup di sana. Amin. Amin. Terima. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, perkenankan saya menyampaikan sedikit closing remark yang mungkin apabila ada, saya mohon maaf ya Pak Arwin, bahwa KGS dalam kondisi saat ini memang sangat diperlukan sebagai salah satu sistem yang mungkin bisa diterapkan untuk mendukung penetapan kebijakan dalam pengelolaan atau penata laksanaan pandemi COVID-19 ini. Sebagai salah satu karya anak yang memang harus didukung. Mungkin ada beberapa lagi karya yang serupa oleh negara lain sudah dikembangkan. Mungkin karena ini berbasis knowledge psychology, jadi mungkin lebih match untuk menyelesaikan masalah bangsa menghadapi COVID-19 ini. Pak Arwin, saya bersama teman-teman mengucapkan banyak terima kasih atas saran yang sangat menarik di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi amalan Bapak, memandaikan kita semua, memberikan paparan dan kepada kita semua. Kepada para hadirin semuanya, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh hadirin yang tidak dapat saya satu persatu dalam diskusi yang sangat menarik tadi. Dr. Tauhid sudah berpesan kepada saya karena beliau dalam perjalanan dan kesulitan sinyal untuk mengakses pertemuan ini. Saya mohon izin untuk menutup webinar talk serial yang terakhir yang dengan judul yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan pengembangan KGS Indonesia ini makin mantap pemerintah untuk segera selesaikannya pandemi COVID-19 ini. Terima kasih spesial juga kepada Pak Indra dan juga kepada Pak Bambang Prastowo, karena beliau berdua juga saya bisa kenal Pak Arwin, Dr. Tauhid, dan teman-teman di Task Force. Saya tutupnya Pak Arwin. Terima kasih kepada seluruhnya hadirin, sekali lagi juga kepada Pak Arwin atas waktunya. Terima kasih, selamat jumpa lagi. Semoga tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Silakan, monggo.